Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Nohana Hasana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Banjarsari, Lebak, Banten. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Ibu fasilitator di modul 1.1, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya lebih mementingkan kepada peserta didik saya itu nilai kognitif dibandingkan nilai keterampilan. Dan sikap saya juga berpikir bahwa nilai seluruh itu siswa harus dapat mencapai nilai KKM. Ya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya sering mengeluh dengan siswa saya yang nilainya rendah, karena saya berpikiran nilai itu, evaluasi yang saya berikan itu menurut saya mudah. Mungkin menurut saya mereka itu malas, sehingga pengerjaannya atau hasilnya itu tidak sesuai KKM. Yang kedua, sebelum saya mempelajari materi modul 1.1 ini, saya sudah mempraktekkan pembelajaran berpusat kepada siswa. Tetapi masih selalu mengarahkan dan mengharuskan siswa untuk benar-benar mengikuti tutorial yang saya buat. Contohnya, jadi saya berpusat pada siswa, tetapi saya tetap harus arahan dan sebagainya itu harus ikut dengan saya. Itu sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang berikutnya, sebagai seorang guru, kadang saya menunda memberikan apresiasi nilai dan tanggapan peserta didik. Yang berikutnya, sumber belajar yang saya berikan kepada peserta didik itu masih dominan dari saya selaku guru mereka. Sumber belajar yang saya berikan kepada peserta didik yaitu biasanya video pembelajaran dari YouTube atau misalnya aplikasi yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini, khususnya modul 1.1 tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1, saya melakukan proses pengajaran secara menyeluruh. Di antaranya mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Tetapi saya belum optimal dalam menerapkan semua aspek ini. Yang berikutnya, saya berusaha memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan sistem AMONG. AMONG itu artinya menuntun ya di kelas. Artinya metode pengajaran yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Karena setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Jadi saya sebagai guru harus memahami bakat dan minat mereka yang mereka miliki. Yang berikutnya, pemikiran saya berubah setelah saya mempelajari modul ini, baik itu pemikiran saya atau perilaku saya. Yang pertama, saya secepatnya memberikan nilai dan tidak ditunda-tunda untuk melayani mereka. Yang kedua, saya memberikan kebebasan untuk siswa memilih satu dari beberapa tutorial dalam pelaksanaan praktikum dan presentasi eksplorasi. Yang ketiga, saya lebih membebaskan siswa untuk mencari sumber belajar lain selain dari saya. Ini saya ikuti supaya mereka mengikuti kurikulum itu Merdeka atau Merdeka Belajar. Ya, pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Di sini saya akan menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Dengan memerdekakan anak berpikir kritis, dengan berkolaborasi atau berdiskusi, anak dapat menghargai pendapat orang lain, membuat produk atau menciptakan kreativitas dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Untuk menerapkan supaya kelas saya lebih baik lagi,
setelah saya mempelajari modul itu dan supaya pembelajaran saya sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya memberikan Ingarso Sungtulado dalam pembelajaran saya. Contohnya, catatan digital, laporan praktikum dalam bentuk video, serta bagaimana presentasi yang baik. Yang kedua, saya memberikan contoh seperti filosofi beliau, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberikan motivasi. Dalam menyampaikan konsep pembelajaran, saya menginspirasi siswa dengan membuat banyak macam konten pembelajaran dan menggunakan aplikasi media sosial seperti YouTube, blog, TikTok, dan Instagram. Dan saya juga menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dengan memberikan kebebasan mencari sumber belajar sendiri, cara menuntaskan tugas LKPD-nya, tugas praktikumnya, memberikan saran untuk membuat catatan digital, laporan praktek dalam bentuk video. Kemudian yang terakhir, saya juga memberikan contoh sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani dalam pembelajaran saya selalu mengapresiasi semua karya siswa berupa nilai dan tanggapan positif supaya memotivasi siswa untuk terus berkarya yang terbaik. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Mudah-mudahan ke depannya saya menjadi lebih baik lagi dan saya dimudahkan juga dalam kelulusan calon guru penggerak ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.